Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Evi Ramiati, SPD MED, dosen tetap Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syarif Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya menyelesaikan pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling di Universitas Syarif Kuala dan melanjutkan studi S2 Bimbingan dan Konseling di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teori dan Teknik Konseling 2. Mata kuliah Teori dan Teknik Konseling 2 ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PBK 226. Dilaksanakan pada perkuliahan semester genap, yaitu semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh dua orang dosen, yaitu Dr. Anda Nur Hasanah MPD dan saya sendiri. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah Teori dan Teknik Konseling 2 terbagi menjadi dua, yaitu CPNK 1, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan melaksanakan tahapan-tahapan intervensi konseling dalam kasus tertentu berdasarkan pendekatan yang dipilih melalui latihan simulasi langsung. CPNK kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan mengintegrasikan dua pendekatan dalam simulasi konseling dengan kasus tertentu serta mempertimbangkan kebutuhan karakter masalah konseling. Mata kuliah Teori dan Teknik Konseling 2 menjelaskan mengenai teori dan teknik konseling dengan pendekatan modern postmodern, yaitu teori konseling SFBT, teori konseling logoterapi, teori konseling naratif, teori konseling soft, teori konseling multimodal, dan teori konseling elektif. Tiga komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, and assessment atau disingkat dengan DEI. Untuk delivery, saya memberikan RPS kepada mahasiswa melalui tatap muka langsung di kelas dan dapat diakses juga di e-learning. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, Canva, dan media pendukung lainnya. Interaction dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa meliputi tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah ini, asesmen yang saya lakukan mencakup tugas kelompok bernilai 20%, UTS 10%, UAS 15%, dan case method 55%. Mata kuliah Teori dan Teknik Konseling 2 disajikan dengan menggunakan metode cooperative learning, jigsaw, dan case method, di mana metode pembelajaran ini yang paling sesuai untuk mata kuliah Teori dan Teknik Konseling 2 karena menggabungkan unsur teori dan praktek konseling. Pada pertemuan ke-9, saya menggunakan case method. Pemilihan case method ini sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang tidak hanya menekankan penguasaan konsep teoritis tetapi juga keterampilan dalam menerapkan teknik konseling melalui analisis kasus nyata atau simulasi. Metode ini mendorong mahasiswa untuk aktif menganalisis, merefleksikan, dan memecahkan masalah sejalan dengan pendekatan student center learning sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, aplikatif, dan kontekstual bagi calon konselor. Pada pertemuan 1 hingga 7, mahasiswa mempelajari konsep dasar teori dan teknik konseling 2 sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam praktik konseling. Pada pertemuan 9 hingga 14, mahasiswa diberikan kasus konseling nyata yang dianalisis menggunakan salah satu teori yang telah dipelajari, guna melatih kemampuan berpikir kritis dan penerapan teknik secara kontekstual. Selanjutnya, pemahaman ini kemudian dievaluasi melalui ujian tertulis berbentuk esai sebagai asesmen formatif dalam bentuk UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Adapun sumber belajar yang digunakan untuk menunjang proses perkuliahan pada mata kuliah ini adalah buku-buku yang bertemakan teori dan teknik konseling modern dan postmodern dari para ahli. Setelah proses belajar mengajar, maka akan dilakukan penilaian yang mana nanti mahasiswa akan menunggu selama 1 pekan dan akhirnya mereka akan mendapatkan pengumuman nilai berbentuk huruf, apakah nilainya A, AB, B, dan seterusnya. Setelah itu akan dibuka masa sanggah baik untuk menyanggah nilai yang salah atau kekurangan agar nilai final tidak ada yang keliru. Selanjutnya, nilai final akan diinput ke dalam sistem, artinya nilai tersebut nantinya tidak dapat diubah.
Berikut akan saya tampilkan salah satu pembelajaran pada pertemuan ke-9 dengan topik teori Solution Focus Brief Therapy atau disingkat dengan SFBT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Senang rasanya Ibu berjumpa dengan mahasiswa kimia dan konseling dengan wajah yang semangat ini ya. Dimana ini adalah kelas pagi kita untuk mata kuliah teori dan teknik. Ini semester 4 ya sudah ya. Artinya teman-teman yang dulunya masih culun-culun di semester 1, 2 sekarang udah lebih fresh ya wajahnya ya. Oke, sebelumnya Ibu mau mengecek dulu absen kalian ya. Ketua kelas siapa? Birul. Birul. Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semua ya, Birul ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan teori konseling SFBT. Artinya, teman-teman sudah belajar bersama dengan supaya pembelajaran kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta ketua kelas untuk berdoa seperti biasa yang sudah kita lakukan di perkuliahan sebelumnya. Ya, silakan kepada ketua kelas berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Alhamdulillah. Rasanya kalau kita berdoa itu kan rasanya tenang ya. Tenang, semangat gitu ya. Insya Allah semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa menjadi calon konselor yang diimpikan oleh siswa. Dan Ibu Evi juga berharap suatu saat nanti di semester berikutnya Ibu bisa mengantarkan kalian graduation. Amin. Oke baik, hari ini Ibu akan coba membahas terkait dengan SFBT. Sebelumnya ada yang masih ingat dengan materi dengan Ibu Nur Hasanah terkait dengan SFBT? Siapa? Ya, silakan itu Pak. Yang sudah sebelumnya kami pelajari sama Bu Nur Hasanah kemarin ada mengenai definisi teorinya, terus ada beberapa teknik-tekniknya juga. Kalau dari definisinya mungkin SFBT itu lebih mengedepankan kepada solution dan di dalam konseling. Oke, bagus sekali. SFBT itu lebih kepada fokusnya ke solusi dan beberapa teknik. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kita akan menganalisis kasus tersebut ke dalam pendekatan teori ini. Sebelum kita mulai, ada yang ingin menanyakan terkait dengan perbedaan misalnya teori teknik konseling 1 dengan teori teknik konseling 2? Ada yang ingin menanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kemarin kan pertemuan sama Bu Nur Hasanah itu kan udah bahas SFBT juga. Itu apa bedanya kita bahas SFBT di hari ini juga? Bukannya kemarin kita udah bahas itu juga gitu loh Bu. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kita akan lihat perbedaan antara teori dan teknik konseling 1 dan 2. Kalau teori teknik konseling 1 itu bicara tentang pembelajaran kelas ada ini enggak spidol lagi? Ada, Bu. Artinya, teman-teman kemarin sudah belajar teori teknik konseling itu kan yang konvensional. Konvensional itu bicara tentang tradisional ya. Misalnya masa lampau dia masih mengingat hal-hal yang peristiwa-peristiwa atau sejarah yang masa lalu. Kemudian karena perkembangan zaman melihat orang kebutuhannya sudah mulai lebih besar, maka menjadi teori modern. Selanjutnya karena ada pengaruh budaya, karena ada generasi yang terus berkembang. Kalian generasi apa? Gen Z, maka akhirnya menjadi postmodern. Nah, hari ini ya itu ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan SFBT. SFBT itu posisinya di mana? Postmodern. SFBT itu berada di Postmodern. Oke, bagus sekali. Tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman yang kemarin sudah belajar terkait dengan konsep
pada pertemuan bersama dengan Ibu itu di CPMK 1. Kemudian di pertemuan ke-9 ini kalian akan belajar terkait dengan kasus yang akan dianalisis atau diintegrasikan pendekatan dan teori teknik ini di dalam kasus. Ini yaitu CPMK 2. Ya, jadi harapannya teman-teman nanti adik-adik mahasiswa itu setelah selesai dari jurusan bimbingan dan konseling itu punya paradigma bagaimana sih melakukan layanan konseling menggunakan teknik-teknik di dalam proses konseling individu dan konseling kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah menyusun dan melaksanakan intervensi konseling berkaitan dengan kasus pada remaja menggunakan teknik yang sesuai dengan teori konseling SBT. Nanti bersama dengan teman-teman kelompok kalian akan mendiskusikan bagaimana cara mengidentifikasi masalah, mendiagnosis, kemudian teknik yang sesuai digunakan dalam proses konseling. Ada pertanyaan sebelum Ibu memulai? Berarti nanti ada lembar kasus gitu ya? Yes, benar. Nanti kita akan mengerjakan kasus bersama-sama dengan kelompok. Ya, bagus Alia. Oke, untuk membuat kita lebih mengenal lebih dekat tentang SNPT ini, kita akan coba melihat kata kunci dari SNPT. Ada yang bisa menjadi volunteer untuk membacakan? Kayaknya beneran boleh. Nah, boleh. Apa itu SNPT? Menurut Steve De Schiffer, Al-Sabsi pada tahun 2021, tidak penting mengetahui akar penyebab masalah begitu mendalam. Fokus konseling adalah penyelesaian masalah konseling, yang terpenting adalah ada solusi. Kata kunci SNPT dalam konseling adalah yang pertama solusi, kedua tujuan, ketiga sumber daya, kaitan. Oke, bagus. Jadi ingat kata kuncinya adalah solusi, Tujuan, sumber daya. Sumber daya itu siapa? Diri sendiri. Ya, diri konseling. Jadi kita teori ini memang teori anak muda sekali. Karena kenapa? Mudah digunakan. Oke, next. Kita coba lihat sedikit gambaran kasus generasi sekarang, hubungan toksik katanya ya. Kita akan coba buka. Nah, ini adalah penggalan video berdurasi 5 menit seorang remaja, mungkin usianya biar beda-beda tipis ya kalian ya. Ternyata dalam proses hubungan itu dia mengekspos semua kegiatan interaksi itu di media sosial. Ada teman yang mengatakan ngobrol dengan dia ada teman yang mengatakan nanti aku temankan ya menjumpai Bila kalau hubungan sudah membuat kita tidak nyaman dan ada paksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sudah termasuk hubungan toksik. Nah, kira-kira dari video tersebut apa yang bisa didapatkan atau dipahami terkait dengan teori kita? Saya Bu, Ya, jadi kan dari video tadi itu kan menceritakan kalau dia ini pacaran lah, punya hubungan, tapi pacarnya itu ngekang sampai buat dia itu nggak nyaman. Iya. Nah, dia sendiri tuh sebenarnya bingung harus gimana. Nah, temannya ini kasih tahu lebih baik ketemu guru BK aja. Iya. Guru BK juga kasih tahu kalau hubungan kamu ini udah toksik. Jadi dia tuh sebagai yang punya masalah tuh langsung cari solusinya gitu, dengan cara berdiskusi sama guru BK-nya tadi. Oke, bagus. Artinya kalau dari kacamata konselingnya, dia mencari jalan keluar bertemu dengan Guru BK. Nah, bagaimana dari kacamata konselornya? Ada yang tahu jawabannya? Kalau dilihat dari konselornya, dia langsung menanyakan. Jadi, Nina harus memutuskan hubungan dengan saya. Jadi contoh gini, ya, Maria putar di sini. Ibu guru BK-nya tanpa melihat dari hal-hal lain, dia langsung bilang melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sudah termasuk hubungan toksik.
Artinya dia memberikan solusi atau bagaimana? Iya. Nah, artinya guru BK di sini langsung memberikan solusi tanpa melihat bagaimana situasi yang sudah terjadi begitu lama pada diri konseling. Jadi kan dia langsung ini itu hubungan sudah toksik. Jadi itu harus diselesaikan. Itu ya SBT. Oke, baik. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan video ini? Maaf ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini Ibu minta bagaimana proses terapeutik yang harus dilakukan dalam konseling. Ada volunteer yang mau membacakan? Silakan. Proses terapeutiknya waktu dan tahun 1992 dalam Korea 2013 menggambarkan 4 proses dari Solution Focus Group Therapy atau SFGT. Yang pertama, cari tahu apa yang konseling inginkan daripada mencari apa yang tidak mereka inginkan. Oke, bagus. Good. Aura kan? Ya, jadi intinya dalam proses terapeutik itu ada 4. Yang pertama kita harus cari tahu dulu. Ya, kemudian Jangan melabelkan. ya tidak boleh melabelkan. Kemudian apa lagi? Menggunakan pendekatan yang berbeda. Yes, menggunakan pendekatan yang berbeda. Kemudian yang keempat, Terapi yang singkat. atau teknik ya yang digunakan harus singkat. Inilah proses terapeutik dalam SFGT. Cukup jelas ya. Mari kita berselancar di teknik konselingnya. Ya, ini adalah teknik konseling. Jadi kata kunci di teknik konseling ini adalah question. Semuanya butuh pertanyaan. Salah satunya ada yang namanya teknik scaling. Apa teknik scaling? Scaling itu artinya 0 sampai 10. Ini contoh konselor menanyakan. Misalnya pada suatu rentang 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu sama sekali, atau 10 itu artinya kamu berada di titik yang sulit di angka 10. Nah, itu teknik scaling 1 sampai sering kan biasanya. Oke, next kita langsung ke miracle question. Nah, miracle question ini apa? Mencoba membayangkan. Mencoba membayangkan. Miracle question ini adalah mencoba membayangkan apabila ada satu keajaiban. Bisa, Ibu minta satu volunteer tolong maju ke depan. Ya, silakan Bu Zina. Nah, jika ada uang rupiah ya, ditawarkan ke Mbak Zina. Mbak Zina mau uang yang mana? Yang merah. Iya, sudah pasti. Nah, pertanyaan adalah, jika uang ini menjadi milik Mbak Zina, apa yang ingin Mbak Zina lakukan dengan uang ini? Beli makan. Beli makan. Terus yang enak gitu, yang harganya di atas 50. Oke, baik, bagus. Artinya dalam pemikiran Mbak Zina itu, yang dia butuhkan adalah ya, kebutuhan fisiologisnya. Ya, itu yang dia butuhkan saat hari ini. Ibu nggak pikir dia kemarin kayak mana ada makan atau tidak, ibu tidak pikir seperti itu. Tapi hari ini ibu beranggapan Mbak Zina perlu makan atau mengisi isi perut. Seperti itu, makanya dibilang miracle question. Oke, next kita akan langsung masuk ke lembar kerja. Teman-teman sudah dibagi ke dalam kelompok ya. Ibu minta di bentuk kelompok, kita akan coba menganalisis kasus bersama dengan kelompok. Silakan. Oke, teman-teman, semuanya sudah mendapatkan kasus ya. Jadi ada 10 kasus yang sudah dikirimkan ke e-learning. Teman-teman juga sudah mulai mempelajari. Kita coba menganalisis kasus menggunakan pendekatan teori dan teknik konseling 2, terutama teori SFBT. Untuk lembar kerjanya, kasus sudah diberikan. Lembar kerjanya kalian harus melihat kira-kira masalah utamanya apa. Kenapa memilih kasus dari banyaknya kasus yang ditawarkan. Kemudian penyebabnya seperti apa dari kasus tersebut. Lalu bagaimana kondisi, emosi, pikiran dan perilaku konseling saat di situasi kasus tersebut.
Dan teknik mana? Tadi kan ada 6 teknik. Teknik mana yang kira-kira akan digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kemudian hambatannya apa? Ya, boleh dikerjakan bersama dengan teman-teman kelompoknya, didiskusikan. Waktu pengerjaan 30 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Apa yang akan digunakan dalam kasus pembinaan dan SPMC? Teknik pertama mungkin teknik scale, mengetahui seberapa dia bisa mengendalikan kasus yang sedang dialami ini. Oh iya, dia cuma satu teknik saja ya. Kenapa tidak menggunakan 2 teknik? Tapi dia ada Teknik critical question juga bisa digunakan, karena ya. Oke, waktu habis ya. Selesai mengerjakan, sudah ya, waktu habis. Jadi teman-teman semuanya kelompok 1, 2, dan 3 mohon perhatiannya. Kita akan coba simak hasil kerja dari diskusi teman-teman bersama kelompoknya. Ibu minta perwakilan ataupun volunteer untuk maju ke depan, atau mau diundi? Volunteer aja ya. Oke, silahkan volunteer dari kelompok berapa? Ya, kelompok 1 ya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kasus. Nah, jadi kami dari kelompok 1 memilih kasus nomor 7. Hasil analisisnya yang pertama, apa masalah utama yang dihadapi oleh konseling dalam kasus yang dipilih. Nah, masalah utama yaitu ada tekanan dari keluarga, habis itu kecemasan akademik, penurunan performa belajar, dan gejala stres yang dia miliki. Nah, yang kelima akan dibantu oleh mungkin ada kemungkinan hambatan-hambatan dalam proses konseling yang akan terjadi di kasus ini. Contohnya mungkin dari pola pikir si konseling ini merasa ketakutan. Bagus. Bagus ya kerja kelompok 1 dalam menganalisis kasus, kemudian mengucapkan kira-kira teknik apa yang tepat digunakan. Tadi memang sepertinya lebih fokus ke critical dan scaling question. Teman-teman dari kelompok lain ada yang bertanya terkait dengan hasil analisis dari kelompok 1? Ya, silakan Silva. Jadi terima kasih sudah Bapak yang sudah menjelaskan mengenai kasus tadi. Jadi yang pertanyaan tadi kan untuk yang kedua tuh pertanyaannya penyebab muncul masalah menurut teori SFT. Nah, kalau kita mencari penyebabnya izin menjawab, cara mencari SFT itu kan berfokus pada solusi. Nah, jadi penyebab utama itu kan dia terbebani oleh orang tuanya, sehingga Oke, bagus. Oke, bagus ya jawabannya. Untuk sedikit memberikan penguatan, artinya pada saat si konselor ini merasa kebingungan dalam menentukan pilihan jurusan, maka konselor harus memberikan alternatif solusi. Artinya apa sih kelebihan dan kekurangan dari jurusan tersebut, sehingga konselor tadi bisa menempatkan diri dia, kekuatan dia untuk melihat sejauh apa kira-kira jurusan yang akan dia pilih nanti. Jadi memang fokusnya kepada solusi. Itu sangat singkat. Baik, terima kasih kepada kelompok yang diserahkan. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita sudah sama-sama tadi membahas bersama kelompok terkait dengan kasus yang dipilih, kemudian dicoba analisis menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan kasus tersebut. Nah, Ibu rasa kita sudah di penghujung perkuliahan, dimana kita kan 3 SKS, yang waktu juga sudah habis. Sebelum kita tutup, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari materi hari ini? Silakan. Ini memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Jadi kan sebelumnya kita
kita udah mempelajari beberapa teori mengenai SBT. Pada pertemuan kali ini kita membentuk kelompok untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan. Dari 5 teknik yang sudah kita pelajari, hari ini kelompok sudah mempresentasikan dan menggunakan teknik yaitu scaling dan juga miracle question untuk masalahnya yang dialami oleh Nanda. Terus selain itu mungkin ada beberapa teknik lain yang dapat kita gunakan juga dalam counseling SBT, di mana kita lebih memfokuskan kepada solusi dan briefnya itu sedikit saja dalam counseling. Oke, bagus, good job Silva. Nah, kesimpulannya tadi kita bisa menyimpulkan bahwa pertama, SBT ini adalah teori yang sangat fleksibel digunakan di masa saat ini karena dia tidak melihat terlalu lama atau menggali perasaan-perasaan ataupun perjalanan lama itu di saat melakukan proses konseling. Jadi memang benar-benar fokus kepada pencapaian solusi. Kemudian yang dipikirkan dalam teori SBT inilah masa depan. Dia tidak memikirkan hal-hal yang sudah terjadi, biarkan kenangan menjadi nostalgia. Kemudian teknik teman-teman harus ingat, kalau Bu Evi biasanya membuat kode, kalau scaling SQ gitu. Kemudian kalau exception question EQ gitu, bukan emotional question ya. Kemudian kalau miracle question MQ gitu. Complement, precision check question, formula persistent task. Artinya itu teori dan teknik SBT yang harus kita gunakan. Ingat dengan question. Nah, selesai sudah kita belajar terkait dengan analisis kasus ini. Untuk lebih touching lagi ya dengan teori ini, kira-kira apa yang bisa didapatkan, apa yang bisa dilakukan, ya refleksi kira-kira dari sahabat guru BK ini. Silahkan, ya Firya. Ini yang direfleksikan ya Bu ya. SFPT ini kita tahu bahwa ini sangat cocok dipakai di lapangan dan di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya kayak medical question itu, di saat di kehidupan sehari-hari pasti ada seseorang yang harapannya hilang, sulit bangkit. Nah, dengan perandaian dari pertanyaan medical question ini akan mendorong si konseling itu untuk berpikir positif Bu. Dan SFPT hari ini berbeda dengan yang kemarin karena hari ini menganalisis kasus, jadi kami diminta untuk lebih berpikir kritis dari pertemuan yang kemarin. Oke, bagus sekali. Nah, harapannya memang apa yang kalian dapatkan, yang kalian tahu ini terkait dengan SBT itu lebih mudah yang kita terapkan. Kemudian kalian merasa kayaknya ini lebih cocok mungkin ya pada saat melakukan sesi konseling, dan nanti kedepannya bisa berjumpa di mata kuliah konseling individual mempraktekkan teori SBT. Oke, baik. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan kita, tugas tadi boleh disubmit di dalam LMS e-learning-nya, ya. Mungkin bisa dikumpulkan di sana. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ibu selaku pengampu mata kuliah mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan hari ini kalian luar biasa, good job ya. Terima kasih. Sebelum Ibu padai, ingat pekerjaan kita mulai dari apa dulu? Dari hati untuk hati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pemaparan singkat saya mengenai pembelajaran pada mata kuliah teori dan teknik konseling 2, khususnya dalam penerapan teori konseling solution focus brief therapy sebagai salah satu pendekatan intervensi konseling. Deskripsi ini saya sampaikan sebagai bentuk refleksi dan dokumentasi kegiatan pengajaran yang saya laksanakan di program studi bimbingan dan konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.